Mohon maaf ya, Tapi saya nggak pernah bicara tentang Fitra ini. Kita tidak berbicara tapi fisik ya. Tapi anak ini sesungguhnya bersikap seperti sok jagoan. Bukan, siapa yang sok jago? Jadi saya kira kau aja yang merasa gitu, orang biasa aja. Kau bukan siapa-siapa. Nggak usah cerita lah, nggak usah cerita. Nggak usah cerita sok jago segala macam, kita sama-sama pengacara gitu. Bro. Ya, kau juga masih sama kau. Udah ya. Saya nggak pernah singgung kau gitu. Nggak usah singgung orang. Oke, nanti. Di sini ada di hadapan saya lama juga nggak berjumpa, Bung Rasman Arif Nasution. Ia adalah sahabat dari Bung Egy Sujana yang saat ini tengah sakit ya. Iya benar. Sakit, pengobatan, pemulihan, dan seharusnya juga diperiksa juga di pekan ini. Karena pekan ini kan maraton ini. Betul. Dari Selasa hari ini, Rabu besok, Kamis, Jumat, itu rata-rata 3 orang terlapor diperiksa. Betul. Termasuk Bang Egy. Betul. Tapi Bang Egy tidak bisa hadir pekan ini. Sedang berada ini panggilan kedua tidak hadir. Panggilan kedua baru kita terima kemarin dan sudah dijawab, barusan dikirim ke saya. 5 menit yang lalu jawabannya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya iNews TV menjadi TV berita nomor 1. Oke. Dan saran saya, Bung Aiman, karena acara terutama rakyat bersuara sudah sangat diminati oleh puluhan juta. Termasuk malam ini ada Faisal Ramadan, ada Sadam yang mereka nobar. Mereka mengatakan bahwa rakyat bersuara telah menyampaikan aspirasi masyarakat. Tapi tolong jangan hadirkan narasumber yang bersikap seperti badut, karena itu mempermalukan rakyat bersuara sendiri. Nah, kalau ingin mendukung satu kubu, silakan Anda berubah, jangan menjadi seorang ahli tapi berpihak kepada seseorang, itu nggak baik. Jadi Bung Aiman, saya katakan rakyat bersuara top saat ini. Yang kedua, bahwa jika ada yang berdialog dengan Saudara Aiman, mereka khawatir dengan debat dengan saya, maka itu hanya akal-akalan. Karena saya tidak pernah bermasalah dengan siapapun, ya. Masalah badut dan tidak badut itu rasakan sendiri. Saya nggak nuduh kok. Anda orang hukum. Yang kedua, saya bertanya gitu, yang badut siapa gitu. Jadi ya, kalau kau merasa badut berarti kau lah itu. Kau yang badut. Susah kali. Ya, kau yang badut. Sudah. Saya intelek bicara di sini ya. Yang kedua, kau botak. Iya. Kau cari musuh atau cari apa ini? Bukan. Kau bilang saya badut tadi. Kapan saya bilang kau badut? Ya tadi. Waduh. Ya. Kalau kau merasa kau yang badut merasa gitu. Kau badut, berarti kau badut. Berarti kan mengarah ke saya. Kalau kau rasa kau badut, ya kau lah badut itu berarti. Makanya saya bilang kau botak. Kenapa? Emang kau botak? Emang kenapa berubah? Saya nggak keberatan kau bilang botak. Ya emang kenapa kalau saya bilang botak? Kita bermain pribadi. Jangan sosok. Jangan undang segala macam gitu. Saya sebenarnya, mohon maaf Aiman ya. Nggak usah. Di handphone saya ini, wallahi nih ya. Mohon maaf ya, saya nggak pernah bicara tentang Fitra ini. Kita tidak berbicara fisik ya. Tapi anak ini sesungguhnya bersikap seperti sok jagoan. Bukan, siapa yang sok jago? Jadi saya kira kau aja yang merasa gitu, orang biasa aja. Kau bukan siapa-siapa. Nggak usah cerita lah, nggak usah cerita. Nggak usah cerita sok jago segala macam, kita sama-sama pengacara gitu. Bro. Ya, kau juga masih sama kau. Udah ya. Saya nggak pernah singgung kau gitu. Nggak usah singgung orang. Oke, nanti silakan. Udah, saya bilang, dengarin kata-kata saya. Yang kedua, bahwa terkait dengan Bapak Egy Sujana, saya mengkritisi kedua-duanya. Ya, pertama, Bang Egy ini sepatutnya tidak masuk dalam kelompok 12 yang dipanggil Polri. Kenapa? Karena dia berbeda. Dia telah memulai perjuangannya 2022, bersama 2023 bersama Bambang Tri dan Gus Nur. Clear ya? Sebagai penasihat hukum. Sebagai penasihat hukum. Lalu kemudian pada saat gugatan di PN Jakarta Pusat, ditangkaplah Gus Nur dan Bambang Tri. Kemudian otomatis Pak Egy mencabut gugatannya. Sehingga beralih konsentrasi ke Solo. Karena sidang Gus Nur dengan Bambang Tri ada di Solo. Di Solo, di sana diputuskan dengan dengan tuntutan 10 tahun dan divonis 6 tahun. Lalu kemudian dilakukan upaya hukum, ini dari Bang Egy langsung ini ya, bukan dari orang lain. Dan lalu kemudian dilakukan upaya hukum banding. Dibanding, diputus 4 tahun dan berubah objek dakwaan itu.
yang tadinya pasal 14-15 menjadi konsentrasi di pasal 28 Undang-Undang ITE. Dan itu sampai dengan Mahkamah Agung akhirnya tetap divonis 4 tahun. Artinya ada pengurangan. Nah, karena posisi hukum begini, Pak Egy itu melakukan upaya hukum, yaitu menggugat secara perdata karena selama persidangan ijazah asli SMA Bapak Jokowi tidak pernah diperlihatkan, kata Bang Egy, bukan kata Rasman ya. Ya. Oke. Lalu kemudian Bang Egy ini kan punya banyak murid, punya banyak kader, termasuk Bu Ida, Rasman, dan Pitra. Kita nggak boleh nafikan itu. Lalu kemudian Pak Egy yang saya tahu dia pejuang, dia melakukan upaya hukum untuk melakukan dumas. Nah, pada saat yang bersamaan, saya sebagai orang yang di tengah hari ini, silakan menafsir, siapa yang nggak senang dengan saya, silakan. Nah, di saat inilah Bang Egy mengatakan bahwa, mohon maaf ini Pak Mas Suryo, ini Bang Egy itu sebenarnya tidak ingin ikut-ikutan di urusan dengan Mas Suryo. Jadi kalau bahasa beliau, mohon maaf, dan kawan-kawan, ini dianggap sebagai orang yang ikut dalam persoalan yang dimulai oleh Bang Egy dengan objek yang berbeda. Maksudnya Bang Egy pelopornya sebenarnya? Bukan. Bang Egy urusannya SMA. Ya. Dia mau menguji itu ke Mabes Polri lewat ijazah Dumas. SMA bukan ijazah S1. Nah, sekarang yang digadohi ini 4 bulan Bun Aiman. Biasanya saya kan rakyat bersuara ini tampil terus. 4 bulan ini saya menjadi penonton baik untuk mengikuti perkembangan. Nah, karena itu maka saya ingin katakan, kalau persoalan Bang Egy Sujana sesungguhnya urusan ijazah SMA dan pernyataan dari Bapak Otto Hasibuan selaku kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo menyatakan bahwa mereka menang dan Bang Egy yang kalah. Dalam hal ini kuasa hukum, dalam hal ini kliennya yaitu Gus Nur dan Saudara Bambang Tri. Tapi di versi Pak Egy beliau mengatakan bahwa mereka menang. Nah, sekarang pertanyaannya saya tanya, Bang Egy, sampai di mana sekarang persoalan gugatan Abang yang ada di PN Jakarta Pusat? Dia bilang saya tidak tahu sampai hari ini. Bagaimana dengan Dumas? Oh, sempat disidangkan nggak yang PN Jakarta Pusat? Ya sudah dimasukkan lalu kemudian tidak jadi. Oh, belum disidangkan. Tidak tahu perkembangannya. Tahun berapa dimasukkan ada itu? Perdebatan di situ ada. Oke. Ada perdebatan. Gugatan itu dimasukkan di persidangan PN Jakarta Pusat itu justru Pak Jokowi menunjuk Pak Otto Hasibuan. Oke. Ada perdebatan di situ antara Bang Egy dengan Pak Otto di persidangan itu. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2022, 2023. Oke. Ada di situ. Nah, karena itu maka dua-dua mengklaim. Saya ambil tengahnya. Dalam kasus ini karena yang riuh rendah, yang ribut ini adalah kaitan dengan ijazah S1. Oke, sebentar. Yang gugatan di PN Jakarta Pusat itu adalah perdata ya? SMA, ya. Perdata, tapi belum ada putusan. Sampai hari ini belum ada kaitannya dengan urusan putusan itu. Itu ijazah SMA Pak Jokowi. Tiba-tiba gaduh urusan ijazah SMA. Maka Bang Egy menyatakan, ya saya kan tidak ikut di urusan ijazah S1. Oke. Kenapa saya dipanggil dalam 12 orang itu? Harusnya dibedakan dong. Nah, ini yang saya harap kepada Mabes Polri, begitu juga lewat adinda saya, Freddy Damanik, Pak Sekjen Pradi Bersatu, dan kawan-kawan agar bisa melihat bahwa ini persoalan Bang Egy tidak dibawa dalam rangkaian peristiwa ijazah S1 yang gaduh sampai sekarang. Itu poinnya. Poin yang ketiga, saya juga ingin sampaikan bahwa saya melihat bahwa Bang Egy ini, mohon maaf ya, dia curhat. Dia bilang begini, Adinda, saya ini kan terlapor. Mas Roy Suryo itu terlapor. Kami ada 12. Tapi kenapa yang ribut? Apakah Pak Mahfud, apakah Novel Baswedan, apakah Busro Mukoddas? Ribut, jangan ada kriminalisasi ketika Abraham Samad akan dipanggil. Ini tidak adil, kata beliau. Dan saya katakan memang ini tidak adil. Kenapa? Berarti yang 11 lagi boleh dong dikriminalisasi. Jadi mereka ini sesungguhnya tidak solid. Tidak solid. Tapi saya mau nanya ke Bang Rasman. Apakah Bang Rasman menilai bahwa kasus ini kriminalisasi? Maksudnya?
pelaporan, kemudian proses hukum terhadap ke-12 Saya mau katakan bahwa sampai hari ini belum terbukti ada kriminalisasi. Belum terbukti ada? Belum. Oke. Karena itu kapan kita katakan ada kriminalisasi? Nanti kita lihat di persoalan persidangan. Karena itu saya katakan agar Bang Egy dikeluarkan, jangan masuk di situ dan dia harus diposisikan sebagai saksi sebenarnya. Untuk membuktikan bahwa persoalan ijazah S1 ini tidak gaduh sampai sekarang. Itu poin 3. Poin 4. Saudara Aiman, saya mau sampaikan bahwa Bang Egy ini adalah petarung tapi sering dilupakan oleh timnya sendiri. Khozinuddin ini saya sampaikan. Bagaimana saudara bisa dengarin dulu. Makanya saya ini di tengah. Boleh dengan kalian berbeda, boleh dengan sini berbeda. Itu baru petarung sejati gitu loh. Enggak kaitannya dengan saya apa? Iya, makanya dengar dulu lah. Kau jangan sensitif kali. Iya, saya sensitif kalau nama saya dengar disebut. dulu, makanya saya ngomong. Oke. Iya, Bang. Nah, silakan, Bang Rasman. Kan Anda kan belum dengar ngomong saya. Oke. Ya makanya ngomong, saya dengar. Iya, kau bentak-bentak pula saya. Kau sepil-sepil nama aku, nggak ada kaitannya. Tiba-tiba kau sepil-sepil nama aku. Oke. Bung Aiman, singkat aja Bang. Saya ini bukan tempat berantem lagi. Kita ini udah juru latih nih. Dia belum masuk TV, saya sudah capek. Gak ada urusannya. Anda sepil nama saya sekarang. Apa masalahnya dengan saya? Saya mau tanya, Anda benar tidak melepaskan diri Bang Egy Sujana dalam kuasa hukum? Saya menangani kasus ini. Ya, saya tanya. Benar tidak? Saudara kuasa hukum Egy Sujana bukan? Saya tanya. Saya udah bilang saya. Gak ada kepentingan saudara bertanya urusan internal saya. Kok tidak? Saya tidak perlu menjawab dan Anda bukan kuasa hukum Egy Sujana. Saya tanya kau baik-baik. Ada apa kau tanya aku? Urusi saja apa yang harus kau katakan. Jangan kau tanya aku. Saya tanya, betul tidak apa urusannya? Kau tanya aku. Saya tanya. Fokus saja dengan apa yang kau mau sampaikan. Tidak tepat kau tanya-tanya aku. Aku ini bukan narasumber yang akan menjawab tanyaan kau. Jika kau tidak mau menjelaskan, sudah selesai. Tidak perlu kau tanya-tanya aku. Oke, saya jelasin kata Bang Egy. Apa katanya? Bang Egy mengatakan, di mana-mana klien yang biasanya mencabut kuasa. Tapi terhadap saya, Ahmad Khozinuddin malah mencabut kuasa, saya nggak ikut dibela. Nah, saya mau katakan begini, bukankah poin besar dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Oke? Kalau memang itu, nggak usah buat cetak buku, nggak usah buat kemana-mana, fokus saja. Ijazah. Sampai proses pemeriksaan ikuti. Kalau ada proses tersangka tidak puas, lakukan pra-peradilan. Tidak puas juga ada penahanan, lakukan pra-peradilan. Tempur di pengadilan seperti Rasman dengan Hotman, itu baru gentle. Dengar itu Mas Ro. Ini kalian buat beranak pinak. Tunggu dulu. Oke. Kalian jangan buat kasus ini beranak pinak. Gak penting. Kenapa tidak penting? Emang kau aja warga negara ini? Silahkan, bagi saya gak penting. Bagi saya, Bung Aiman. Tidak penting bagi saya. Bagi saya adalah kalau memang mereka mau mengejar kepastian hukum, datang ke polisi, hadapi pemeriksaan sampai di pengadilan. Kalau hakim tidak adil, lawan. Seperti Rasman melawan hakim. Kau nggak usah ngajari orang lain beracara. Jadi, kau fokus saja kerjaan kau. Kau kok sibuk kali kau. Kau pun sibuk kali ngajari aku kerja. Kan gua ajari kau. Kau siapa kau di sini? Baik. Oke, baik. Aduh, Pak, makanya orang bilang saya biasa untuk bicara lembut, itulah pemain, Bos. Keras saja, nggak apa-apa. Kau bisa bicara nggak senang, kau bicara keras nggak ada masalah. Jadi gini, jadi bagi saya yang penting adalah tolong agar yang pro Pak Jokowi mempersiapkan data yang kuat. Karena orang juga nanya, ini yang selalu tampil di Rakyat Bersuara ini kok bukan pengacara Pak Jokowi? Legal standingnya mana? Nah itu. Sehingga orang menganggap, wah ini udah kepentingan apa nih, rating atau apa? Tapi saya percaya Aiman tidak begitu orangnya. Nah karena itu. Bung Ade itu pelapor. Ya betul. Beberapa kali pengacara Pak Jokowi juga hadir, kan ganti-gantian. Saya setuju Adindaku. Ya. Cuma kan saya ngomong tadi, supaya Rakyat Bersuara benar-benar tampil, tolong. Agar kubu yang pro Pak Jokowi, agar kubu yang sedang mencari kepalsuan ijazah Pak Jokowi, ayo kalian tempur di pengadilan. Bukan di Rakyat Bersuara tiap minggu, capek rakyat ini. Itu dari saya, terima kasih. Satu aja sedikit Bang Aiman, karena tadi saya disebut, ya, saya ingin menyejukkan saja. Ini WA dari Bang Egy Sujana, ya boleh di zoom, ya. Jangan terpecah kita Bro Roy, walaupun ada berita-berita untuk memecah kita, tabayun langsung kepada abang.
Dan saya udah tabayun ke Bang. Ini barusan? Ya, tadi malam. Enggak, gini Bang Rasman. Iya, saya tahu itu sudah dikirim ke saya percakapan kalian. Makanya nggak usah kita dipecah. Kita tidak dipecah, makanya saya bilang saya ini di tengah, Bang. Betul. Dan Mas Roy punya lawyer kan? Lu iya. Oke. Iya. Mas Roy di mana-mana lawyer mengingatkan kliennya. Iya. Apa itu? Praduga tidak bersalah. Mas Roy bilang ijazah palsu. Lagi ngajari kuasa hukumnya. Aku kuasa hukum Roy di sini. Satu lagi. Kau jalan saja sendiri, gak usah ngajari kuasa hukum Roy. Aku kuasa hukum Roy di sini. Satu lagi Mas Aiman. Ya, nih, bagus banget. Setelah launching buku, Bang Rasman, dengerin aja sebentar. Iya. Ya, Brother Roy yang baik ya untuk komunikasi kita selanjutnya soal buku. Jadi berminat beli buku. Jadi tidak ada sedikit pun slack antara saya dan Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, clear. Udah. Kita friend kita. Yang saya mau adalah supaya rakyat tidak tiap malam disajikan dengan berita ini itu tidak beres-beres. Masuk di pengadilan. Perkara ada kasus lain, biarkan dia menyusul. Bang, supaya tidak beranak pinak, itu saja. Yang menunggu pengadilan bukan abang. Kita pun semua menunggu pengadilan. Bukan maksud saya. Gini, Mas Roy. Kalau pengadilan tentu kita bicara nanti. Adindaku, ada hal yang lain. Kalau rakyat bersuara, pasti mana yang trending dia akan angkat. Itulah buktinya wartawan. Dan memang jadi rujukan rakyat bersuara. Yang saya katakan, kalau Mas Roy ingin kepastian hukum, kan yang dicari sekarang, mana lebih penting? Ijazah atau buku? Ijazah atau skripsi? Yang orang lebih penting ya ijazah. Fokus ke ijazah. Sudah. Lalu kemudian. Sudah siap, sudah fokus kami. Lalu kemudian terkait dengan Projo, mereka mengatakan bahwa kami benar. Ya sudah dorong. Yuk cepat. Polri kita dukung supaya cepat memproses kepastian hukum untuk mereka ini. Clear. Tidak ada perdebatan di sini. Tidak usah sampai sensitif. Percuma. Tapi inilah bijaknya rakyat bersuara. Dia menampilkan dua kekuatan. Dan saya yakin ini akan lahir yang terbaik. Minggu depan insya Allah akan ada putusan. Untuk kebaikan Indonesia. Bukan apa-apa Bung Aiman. Saya jelek-jelek Pak Jokowi, dia mantan presiden. Emang tapi jelek? Saya jelek-jelek Mas Suryo. Emang jelek dia? Mas Roy Suryo pernah juga jadi menteri. Nah maksud saya. Ini kasihan Pak Jokowi loh dibilang sejelek-jeleknya. Mas Roy. Maksud saya para tokoh intelektual ini. Marilah duduk pada tupoksi masing-masing. Supaya jangan berdebat di ranah yang tidak penting. Saya melihat masuk di ruangan ini, ada yang pakai topeng, ada yang pakai rambut. Saya nggak ngerti. Begitu juga dengan Khosinuddin, Anda konsensi. Sudah. Saya ini berada. Aku bilang kau fokus saja nyampein. Kau usah fokus dulu. Kau bicara-bicara aja. Secepatnya Mabes Polri dalam hal ini Polda Metro beri kepastian hukum. Baik. Untuk Roy Suryo dan kawan-kawan dan Bang Egy jangan masuk di ranah ini karena beliau tidak ikut dalam 7 orang 12 orang ini. Thank you. Udah. Kita tunggu dan serahkan semua pada orangnya dan pada kuasa hukumnya masing-masing. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting saya mau klarifikasi. Jadi begini, saya terima kasih kepada Pak Mahfud MD, juga tokoh yang lain, Pak Ferry Amsari, Bivitri Susanti, Pak Busro juga. Pak Busro. Kenapa? Itu karena terkait klien saya juga, klien kami, Pak Abraham Samad. Semua sama ini. Ya, Pak Roy siapa sih? Mas Roy. Egy klien Anda enggak? Saya tanya. Egy Sujana klien Anda enggak? Bentar kau. Mau saya tanya klien enggak? Kau mau dengerin aku tidak? Saya tidak mau jawab kau. Saya tanya klien Anda enggak? Oke. Anda nggak bisa jawab. Saya mau ngomong. Ya, makanya jujur. Makanya kau jangan ada dusta di antara kita. Punya surat kuasa dulu. Kalau nggak punya surat kuasa nggak usah ngomong, nggak punya nilai. Makanya saya tanya. Nggak punya nilai. Kau tidak punya kuasa, tidak punya nilai hukum. Jujur dengan diri Anda sendiri. Wajar kau dipecat dari advokat. Ya. Kalau itu saya datangi kau. Sudah. Kapan saya dipecat dari advokat? Kapan? Sudah dikeluarkan, sudah diketahui semua kali mengumumkan. Pantasan Mas Suryo ini kasihan begini, kasihan saya. Tak punya lagi. Kasihan saya lihat kau ya. Acara sumpah. Kau sudah dibekukan. Tak bisa sidang. Tak bisa sidang. Tunjukkan. Saran saya Mas Suryo, ganti di kuasa hukum. Jangan ajar saya. Kalian tidak boleh. Kalian kalau kasih Rasman nggak bisa sidang karena Rasman berita acara sumpahnya dibekukan. Udah. Sebelum bicara, saya mau tanya. Udah. Sebelum Anda bicara, jangan ngajari. Jangan ngajari klien saya. Dalam hubungan saya. Udah.